Rangka ke acara selanjutnya adalah tausiah Qur'aniyah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Ahmad Qusairi Suhel MA. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum serempak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina Muhammad ibn Abdillah min waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. Yang kami hormati para pengurus pesantren, yayasan, para asatidz, para ustadz, yang juga kita sama-sama banggakan, para santri, santriwati maupun santriwan yang hari ini mendapatkan kehormatan di wisuda. Kita doakan anak-anak kita, para santriwan, santriwati yang diwisuda, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan iman untuk terus bisa menjaga, merawat hafalannya, untuk bisa terus menjadi ahlul Quran dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Sebab mereka ini adalah manusia-manusia pilihan Allah yang karenanya penting untuk selalu menjaga amanah Al-Quran ini. Karena anak-anak sekalian, insya Allah dengan Al-Quran itulah kalian akan meraih kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kita bersyukur, berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hadir di acara yang seperti ini. Acara wisuda tahfidz Al-Quran ini acara yang sangat penting dalam rangka mentajdid, memperbarui komitmen kita dalam melaksanakan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Sebab Al-Quran inilah yang menentukan perjalanan umat ini. Bersama Al-Quran, sebagaimana tema yang ada di panggung ini, mencetak generasi pelopor untuk kebangkitan umat. Artinya bahwa umat ini pasti akan bangkit, pasti akan menang, pasti akan jaya kalau Quran kita semuanya, keluarga kita semuanya, anak-anak kita semuanya adalah orang-orang yang selalu semangat
berinteraksi dengan Al-Quran. Ini adalah jaminan. Kita tidak akan pernah bangkit, kita tidak akan pernah menang, umat ini tidak akan pernah maju kalau jauh dari Al-Quran. Betul gak, Dek? Betul? Betul gak? Suaranya bisa didengar dengan jelas, Bapak Ibu? Bisa didengar dengan jelas? Saya ingin tanya, betul nggak? Kalau kita jauh dari Al-Quran, kita akan mundur. Betul apa betul? Kalau kita jauh dari Al-Quran, kita akan sengsara. Betul apa salah? Kalau kita jauh dari Al-Quran, kita akan mudah dikalahkan oleh musuh-musuh kita. Betul apa betul? Betul sekali. Kenapa? Al-Quran adalah masdarul quwwah, sumber kekuatan. Al-Quran adalah masdarul izzah, sumber izzah. Al-Quran adalah masdarus sa'adah, sumber kebahagiaan. Al-Quran adalah masdarus sakinah, sumber ketenangan. Oleh karena itu, acara seperti ini menjadi penting untuk mengingatkan kita, memperbarui komitmen kita agar kita terus semakin rajin, semakin aktif dalam berinteraksi, mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Bapak Ibu, sekarang ini ada upaya yang sistematis, dan itu sesungguhnya bukan sekarang, itu sudah direncanakan jauh-jauh dari zaman dahulu. Musuh-musuh Islam itu sangat tahu, mereka faham Al-Quran itu masdarul quwwah, sumber kekuatan. Al-Quran itu adalah sumber izzah. Maka jauh beberapa tahun yang lalu mereka sudah merencanakan secara sistematis untuk menjauhkan umat, menjauhkan anak-anak muda, generasi-generasi muda, menjauhkan keluarga dari Al-Quran. Bapak Ibu bisa lihat, informasi ini sudah menjadi konsumsi publik. Ada di keputusan konferensi internasional orang-orang Yahudi di Basel, Swiss tahun 1800-an yang lalu. Mereka mengeluarkan 10 keputusan. Salah satu dari 10 itu adalah apa? Menjauhkan umat Islam. Mereka merencanakan membuat rekomendasi untuk menghancurkan Islam, untuk melemahkan umat Islam. Salah satunya adalah menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Makanya seorang mantan Perdana Menteri Inggris, William Gladstone, namanya William Gladstone, dia ini adalah penggagas Al-Istimar Al-Injilizi fi Syarqul Awsat. William Gladstone ini adalah penggagas penjajahan Inggris di Timur Tengah. Inggris ambisinya waktu itu ingin menguasai, menjajah daerah-daerah Timur Tengah. Negeri-negeri Arab mau dijajah, tapi mendapatkan perlawanan sengit, jihad berkobar di mana-mana.
akhirnya dia menyampaikan di depan parlemen Inggris. Adik-adik, nanti dibaca sejarahnya lagi. Bicara di depan parlemen Inggris, menyampaikan apa? Usulan. Ketika mendapati perlawanan dari kaum muslimin di negeri Timur Tengah, maka kemudian dia menyampaikan pidato di depan parlemen Inggris. Apa isi pidatonya? Dia menyampaikan ide, menyampaikan gagasan agar mudah mengalahkan umat Islam. Kata William Gladstone, dia bawa kitab suci di depan parlemen Inggris. Dia mengatakan, saya kutip dalam bahasa Arab, kebetulan saya mengambil S3 di University Malaysia. Ini saya kutip dalam disertasi saya di University of Malaya. Dia mengatakan, saya kutip dalam bahasa Arab, madama hadzal Quran, hadzal kitab fi sudurihim, selagi kitab suci ini sambil membawa Al-Quran ada di hati-hati mereka. Siapa mereka maksudnya? Ada dek? Siapa? Umat Islam. Selama kitab ini, kata dia, ada di hati-hati mereka, dihafal, dipelajari, dikaji, anak-anak mudanya semangat menghafal Quran, keluarga-keluarga kaum muslimin selalu meramaikan rumahnya dengan Al-Quran. Selama kitab suci ini ada di hati mereka, apa? Kita tidak akan pernah mengalahkan mereka. Falan tastati Uroba asaitara alaihim, maka Eropa termasuk Inggris tidak akan pernah mampu menguasai dan mengalahkan mereka. Allahu Akbar. Ini adalah pernyataan musuh Islam. Apa artinya? Mereka tahu betul bahwa ketika Al-Quran dibaca rajin, dihafal, seperti anak-anak kita yang kita saksikan wisudanya pada hari ini. Selama anak-anak mudanya sibuk dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, keluarga rajin membaca Al-Quran, maka umat ini akan kuat dan tidak mudah untuk dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Allahu Akbar. Oleh karena itu, Bapak Ibu hafizakumullah, selama masih ada anak-anak yang semangat menghafal Quran, selama Bapak Ibu masih terus semangat membaca, menghafal, mengkaji Al-Quran, insya Allah Indonesia mazalat bi khair. Indonesia insya Allah masih akan tetap baik. Mazala usratuna bi khair. Keluarga kita insya Allah masih akan tetap baik. Mazala mujtama'una bi khair. Insya Allah masyarakat kita masih tetap baik. Mazala watanuna bi khair. Insya Allah negeri dan bangsa ini masih baik. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyampaikan kepada kita. Bukankah ayat yang selalu kita dengar memotivasi kita untuk terus akrab dengan Al-Quran? Hadis sahih, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Hadis yang selalu menginspirasi, menyemangati kita untuk selalu mengisi hari-hari kita dengan Al-Quran, menyibukkan diri dengan menghafal Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian yang selalu semangat membaca, menghafal, mempelajari, mengkaji, mentadaburi Al-Quran,
dan wa'allamah, dan mengajarkan Al-Quran, membiayai anak-anak menghafal Quran, memfasilitasi mereka menghafal Al-Quran, mengkondisikan keluarga, masyarakat untuk cinta Al-Quran. Inilah yang terbaik. Artinya apa? Melalui hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, al-khairiyah bada'at bil Quran, bahwa kebaikan dalam semua urusan hidup kita dimulai dengan Al-Quran. Al-khairiyah al-usariyah, kebaikan kehidupan rumah tangga kita dimulai dengan Al-Quran. Al-khairiyah bil haya al-ijtimaiyah, kebaikan dalam kehidupan sosial kita dimulai dengan Al-Quran, termasuk kebaikan kehidupan umat, bangsa dan negara kita dimulai dengan Al-Quran. Makanya kita senang, berbahagia kalau melihat anak-anak muda, generasi milenial kita, seperti santri-santriwati, wisudawan-wisudawati ini, kita lihat mereka semangat menghafal Quran. Kita senang, bahagia. Insya Allah, selama itu masih ada, semangat itu masih terus kita kobarkan, maka insya Allah kita terus akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mengembalikan kehormatan, mengembalikan izzah, mengembalikan harkat martabat umat ini, diantaranya kita harus kembali kepada Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyampaikan kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika fasawfa tus'alun. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran, la dzikrul laka. Apa adik-adik artinya la dzikrul laka? Ada yang tahu artinya apa? La dzikrul laka? Kalau kita baca terjemahnya, peringatan bagimu. Tapi kalau Bapak Ibu buka tafsir Al-Quran, banyak para ulama tafsir menafsirkan wa innahu la dzikrul laka, itu tidak hanya sekedar peringatan bagimu, tapi apa? La syarafun laka. Syaraf, sesungguhnya Al-Quran adalah kemuliaan bagimu. Wali kaumika, dan bagi kaummu. Jadi inilah yang wajib kita jaga untuk mengembalikan kemuliaan umat, kehormatan umat, kejayaan umat. Tidak ada cara lain kecuali kita kembali kepada Al-Quran. Wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika fasawfa tus'alun. Sesungguhnya Al-Quran adalah syaraf, kemuliaan, kehormatan untukmu dan untuk kaummu. Dan nanti kita semuanya akan diminta pertanggungjawabkan terhadap Al-Quran. Maka Al-Quran adalah syaraf, menghafal Al-Quran adalah syaraf, kemuliaan. Makanya lagu nasyid yang tadi dibacakan bukan hanya membahagiakan penghafal Al-Qurannya, tapi juga insya Allah akan membahagiakan siapa? Siapa? Siapa adik-adik? Kedua orang tua kita. Siapa orang tua yang tidak bahagia ketika memiliki anak menghafal Quran? Itu semuanya adalah harapan orang tua kita. Tapi dia juga syaraf, amanah, tapi dia juga mas'uliyah, ada pertanggungjawaban. Jadi benar-benar Al-Quran ini syaraf. Makanya dahulu sejak zaman Rasulullah SAW, penghafal Al-Quran itu menempati derajat yang tinggi. Adik-adik, kalau seandainya di Indonesia, biasanya tamu-tamu kehormatan itu ditaruh di depan atau belakang? Apa istilahnya kalau dalam undang-undangan, tempat duduknya apa namanya? VVIP. Ada lagi VVIP. Penghafal Quran ini adalah VVIP. Makanya duduknya di depan.
Nanti seterusnya adik-adik kalau dapat undangan selalu minta di depan ya. Ya. Nanti kalau dapat undangan di mana saja minta di depan. Harusnya seperti itu, memuliakan ahlul Quran. Makanya Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, beliau cerita kepada kita bagaimana masyarakat pada zaman Nabi memuliakan ahlul Quran. Kalau yang namanya ahlul Quran biasanya hafalnya berapa juz? Disebut ahlul Quran, adik-adik biasanya hafalannya berapa juz? 30 juz. 30 juz berapa surat? Berapa surat? 114 surat. Ya kan? 114 surat. Itu adalah luar biasa. Tapi pada zaman Nabi, dengan menghafal 2 surat saja, itu dimuliakannya luar biasa. Kata Anas ibnu Malik, kana rajulu minna, dahulu kalau ada di antara kami yang hebat membaca dengan baik, menghafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, jaddafina. Jaddafina itu syaraf, itu orang yang hebat. Kalau sekarang itu pantas diberi gelar doktor. 2 surat doktor. Bagaimana kalau 114 surat? Gelarnya apa itu? Jaddafina. Jaddafina itu azumafina. Dia itu orang yang hebat, orang yang mulia, sehingga mereka menghormati, menghargai. Itu baru hafal berapa? Berapa surat? Surat apa? Al-Baqarah dan Ali Imran. Bagaimana dengan 114 surat? Tadi saya tanya sama Ustadz Farid, katanya yang di wisuda adalah yang hafal 30 juz, berarti 114 surat. Masya Allah. Maka kalian berhak mendapatkan gelar lebih dari doktor. Amin. Jadi begitulah. Makanya Imam Mujahid mengatakan, orang yang menghafal Quran, menguasai, mentadaburi, memahami Al-Quran, mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbun nas ilallah a'lamuhum bi kitabih. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling akrab dengan kitabnya. Oleh karena itu, adik-adik yang diwisuda, kalian jangan puas selesai menghafal 30 juz. Dilanjutkan dengan memahami, ya. Dijaga hafalannya. Siap? Bukan hanya di sini, terus dijaga hafalan Qur'annya. Karena Al-Qur'an itu memang mudah dihafal, tapi juga mudah lupa. Mudah lupa. Al-Qur'an itu mudah dihafal. Itu jaminan dari Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Lidzikr itu lil hifdz. Sebagaimana disampaikan para ulama tafsir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Makanya mudah. Saya dengar ada yang hafal setahun ya. Tahun. Adik-adik berapa tahun hafalnya? 2 tahun. Targetnya kata Ustadz Farid 2 tahunan. Maka mudah. Bapak Ibu juga insya Allah tanggal 12 Desember ini hadir di wisuda penghafal Quran. Tapi insya Allah kalau semangat menghafal Quran, pulang dari majelis ini, nanti insya Allah ada adik yang menyaksikan Bapak Ibu yang menjadi wisudawan-wisudawati. Karena menghafal Quran itu juga mudah. Kalau Bapak Ibu pulang dari majelis ini, Bu, Pak, halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah masih hidup. Kalau masih menjawab masih hidup. Kalau Bapak Ibu pulang dari majelis ini semangat menghafal Quran, gak usah 1 hari 1 juz, Bu, gak usah. Cukup 1 hari 1 halaman. 1 hari 1 halaman. Pulang dari majelis ini, Bapak Ibu di rumah
menghafal Quran 1 hari 1 halaman? Berapa tahun? Selesai 30 juz. Kurang dari 2 tahun. 1 tahun 8 bulan 12 hari insya Allah. Atau taruhlah dengan malasnya 2 tahun. Maka tanggal 12 Desember tahun 2021 Bapak Ibu pulang dari majelis ini menghafal setiap hari 1 halaman, insya Allah tanggal 12 Desember 2023 ya, nanti insya Allah Bapak Ibu akan menjadi wisudawan, wisudawati. Amin. Kalau rajin kurang dari 2 tahun, setahun 8 bulan, 1 halaman Quran pojok. Taruhlah dengan malesnya 2 tahun atau dengan liburnya, maka insya Allah 2 tahun lagi menjadi penghafal Quran. Ustaz, kayaknya nggak mampu saya mau separuhnya. Oh ya nggak apa-apa, separuhnya. Kalau separuhnya, maka insya Allah tanggal 12 Desember tahun berapa? Berapa tahun lagi? Kalau 2 tahun tambah 2 tahun berapa? 25. Tanggal 12 Desember tahun 2025 ketika saya jadi presiden, saya akan mewisuda Bapak Ibu semuanya insya Allah. Jadi kalau separuh berarti 4 tahun. Kalau misalnya dikurangi lagi, tinggal nambah lagi. Artinya apa? Program, target seperti itu harus ada. 1 hari meskipun nambah 1 surat nggak apa-apa. Meskipun nambah 1 ayat nggak apa-apa. Yang penting setiap hari ada semangat menambah hafalan Quran. Apa? Itu akan menambah kemuliaan kita, kehormatan kita, dan kedudukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penghafal Quran itu dimuliakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada sahabat-sahabat yang gugur di medan perang, yang mati syahid di medan perang, jumlahnya beberapa orang, maka siapa yang didahulukan untuk dimakamkan? Ditanya, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Didahulukan, dimuliakan. Begitulah Bapak Ibu seharusnya memuliakan ahlul Quran. Maka mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita ya memuliakan ahlul Quran. Kalau dulu waktu saya kuliah di Saudi, Bapak Ibu, itu di Saudi itu kalau hafal 1 juz mendapatkan hadiah 100 real. 100 real kali 3.500 berapa deh? Kalau hafal 2 juz 200 real. Kalau sampai acara wisuda seperti ini, hafal 30 juz lalu diuji. Kalau nilainya jayyid, dihitung per juznya 100 real, 3.000 real. Kalau nilainya jayyidan, dapat hadiah dari pemerintah langsung APBN. Pemerintah 1 orang diberikan hadiah 4.000 real. Kalau nilainya mumtaz, ujian tahfidnya 30 juz, dapat hadiah 5.000 real. Allahu Akbar. Nah, insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti ke depan, kalaulah sekarang ya belum dapat penghargaan dari manusia, kalian sudah mendapatkan penghargaan dari Allah. Tapi harusnya pemerintah yang benar-benar mengharapkan keberkahan bagi negerinya, menghargai dan memuliakan ahlul Quran. Belum lagi ditambah dengan hadiah-hadiah yang lain. Saya pernah menghadiri wisuda penghafal Quran di Saudi itu. 1 anak itu pulangnya itu membawa hadiah, gak bisa bawa dia. Mulai dari atas sampai bawah sampai atas, bajunya, sepatunya, bahkan dapat arlojinya, semuanya. Belum lagi uang, luar biasa penghargaan kepada ahlul Quran. Dan memang layak untuk dimuliakan, dihargai seperti itu. Tapi insya Allah memang Indonesia belum seperti
beberapa negara yang perhatiannya besar terhadap Al-Quran, tapi mudah-mudahan pelan tapi pasti kita suarakan. Mudah-mudahan ke depan ada pemimpin-pemimpin yang memberikan atensi perhatian terhadap penghafal Quran, sehingga orang-orang yang semangat belajar menghafal Quran benar-benar mendapatkan kemuliaan, diapresiasi. Dan adik-adik semuanya, insya Allah kalian juga akan mendapatkan tempat dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran itu. Amin ya rabbal alamin. Maksud saya adalah bahwa ketika ada yang menghafal Quran, di keluarga itu ada yang semangat menghafal Quran, di masyarakat itu ada yang semangat menghafal Quran, ini wajib kita dukung, kita semangati, dan kemudian kita apresiasi, dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena adanya penghafal Quran, karena adanya ahlul Quran, keluarga kita mendapatkan kebaikan, masyarakat kita mendapatkan kebaikan, bangsa ini senantiasa mendapatkan kebaikan selama di negeri ini masih ada orang-orang yang semangat menghafal Al-Quran. Untuk itu, alhamdulillah, dan kalian semuanya harus menjaga amanah ini sehingga selesai wisuda tidak berarti selesai hilang hafalannya. Betul? Terus dijaga ya, insyaallah. Terakhir, Bapak Ibu hafizakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita bahwa adik-adik kita yang tadi kita lihat wisudanya, kita hadiri acara wisuda ini, para ustadz-ustadznya, lembaga-lembaga tahfidz Al-Quran, orang-orang yang semangat menghafal Quran, ini adalah min khiyaril ibad. Mereka adalah manusia-manusia pilihan. Apakah kita tidak iri? Apakah kita tidak ingin menjadi manusia pilihan Allah? Bapak Ibu pengen? Kita semuanya pengen. Orang yang semangat menghafal Quran, semangat mempelajari Al-Quran adalah min khiyaril ibad. Inilah yang disampaikan Allah dalam ayat yang tadi saya baca. Surat Fatir, surat 35, ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan, kami hadiahkan, kami berikan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Masya Allah, inilah hamba-hamba pilihan Allah. Jadi bukan sembarang orang yang dititipi Al-Quran, bukan sembarang keluarga yang dititipi Al-Quran. Maka Bapak Ibu, ini evaluasi penting buat saya dan kita semuanya. Kalau kita semuanya malas membaca Al-Quran, gak ada semangat menghafal Quran, berarti ini bahaya. Berarti Allah tidak mau menitipkan Al-Quran kepada kita. Berarti keluarga kita nggak akan dititipi Al-Quran oleh Allah. Karena Al-Quran ini akan dititipkan kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah saja. Namanya pilihan, Bapak Ibu, berarti diseleksi. Bapak Ibu, kalau mau masuk jadi ASN, pegawai negeri, ada seleksinya nggak? Ada ujiannya nggak? Ada nggak ujiannya, Pak? Biasanya kalau mau ada seleksi penerimaan ASN atau PNS dulu, itu biasanya yang daftar berapa puluh orang? Bapak Ibu, berapa puluh orang yang daftar untuk menjadi pegawai negeri? Kalau ada pembukaan lowongan pegawai negeri, yang daftar berapa puluh orang? Ribuan apa puluhan? Ribuan apa puluhan? Ribuan. Diseleksi. Sampai kadang-kadang yang diterima formasinya cuma 1, 2, 3. Hanya beberapa formasi. Tapi yang pengen banyak sekali. Nah, orang yang menghafal Quran mirip seperti itu. Tapi yang nyeleksi bukan BKN,
Badan Kepegawaian Negara. Siapa yang menyeleksi penghafal Quran? Siapa yang menyeleksi orang-orang yang menghafal Quran? Ustadz? Bukan. Siapa? Siapa yang menyeleksi kalian untuk menghafal Quran? Allah. Allah seleksi dari sekian miliar hambanya yang ada di bumi ini, dipilih oleh Allah, diseleksi siapa yang akan dititipkan Al-Quran kepadanya. Siapa yang dititipkan untuk mau mempelajari, memahami, mentadaburi Al-Quran, mengajak orang lain untuk semangat menghafal Quran, itu bukan semua orang. Oleh karena itu, ketika kita bergabung dalam keluarga besar, membantu pesantren Al-Quran, mensupport penghafal Quran, bergabung dalam keluarga besar, menyemangati anak-anak kita menghafal Quran, maka insya Allah berarti kita semuanya menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Dan itu adalah karunia yang besar. Makanya ayatnya ditutup, Dzalikal fadlul kabir, dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia Allah. Tapi yang namanya karunia itu ada yang kecil, ada yang besar. Nah, ketika dititipi Allah dengan Al-Quran, sehingga dihafal Al-Quran itu, dipelajari Al-Quran itu, difahami Al-Quran itu, diamalkan Al-Quran, mengajak orang lain untuk mempelajari, menghafal Al-Quran, maka itu adalah karunia Allah yang besar. Nah, hanya saja Allah menyampaikan, mengingatkan kepada kita, manusia yang dititipi itu enggak semuanya sama. Ada yang faminhum dzalimun linafsi, ada yang menzalimi dirinya. Sudah dikasih Al-Quran, tapi enggak pernah dibaca, enggak pernah dimurojaah, malah perilakunya, perbuatannya bertentangan dengan Al-Quran. Hati-hati, zalim terhadap dirinya. Ada juga muktasid tengah-tengah, semangat membaca, semangat menghafal, tapi juga main gamenya lama, main handphonenya sering, atau juga kadang-kadang masih suka melakukan hal-hal yang makruh. Ini pertengahan. Tapi ada yang sabiqu bil khairati biidznillah. Bersamaan dengan semangat membaca, bersamaan dengan semangat menghafal, murojaah Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, semangat juga untuk melakukan kebaikan, semangat berbagi. Birrul walidain juga Masya Allah luar biasa, kepada sesamanya luar biasa. Tidak ada program kebaikan kecuali punya andil, partisipasi untuk ikut serta dalam kebaikan itu. Ini adalah sabiqu bil khairat. Oleh karena itu, mari kita terus jaga hubungan baik kita dengan Al-Quran. Maka acara seperti ini penting dalam rangka untuk memperbarui, sekaligus untuk muhasabah sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran. Termasuk sekarang ini Bapak Ibu, kita masih ada dalam suasana apa ini? Ujian apa? Pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan, belum hilang sama sekali. Nah, saya tutup dengan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim. Di masa pandemi seperti ini, yang kita perlukan apa? Sehat, betul? Betul nggak? Kita semuanya pengen menjadi manusia yang sehat. Sehat ini mahal sekali di masa pandemi seperti ini. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim, dalam kondisi seperti ini, ketika penyakit banyak, maka sebagai umatul Quran, umat Al-Quran, termasuk hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran adalah adamul istishfa bil Quran. Kita kurang meningkatkan imun kita dengan Al-Quran. Kita kurang
mengambil Al-Quran sebagai wasilah untuk penawar menyembuhkan penyakit lahir dan batin kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran itu ada yang menjadi syifa, penawar, penyembuh, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Oleh karenanya di masa pandemi yang seperti ini harusnya karena kita ingin sehat, membaca Al-Qur'annya lebih rajin atau malas. Harusnya di masa pandemi ini kalau kita ingin sehat, membaca Al-Qur'annya rajin atau malas. Harusnya rajin dan lebih rajin lagi, lebih sering lagi untuk meningkatkan iman dan imun kita. Semoga kehadiran kita dalam majelis wisuda penghafal Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk semakin semangat dalam mempelajari, dalam menghafal, dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Amin. Dan semoga Al-Quran yang kita hadir pada acara wisuda penghafalnya ini, mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita hafalkan, dan yang kita hadiri majelis ini, karena inilah sebaik-baik majelis ketika Al-Quran dipelajari, dihafal, dan ini banyak penghafal Quran. Semoga Al-Quran yang kita pelajari, kita hafal itu menjadi syafaat bagi kita semuanya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyuwaffiqana wa usratana wa auladana wa dhurriyyatina fi hifdzi kitabih wa yaj'alana wa iyyakum min ahlil Qur'an wa hum ahlullah wa khassatuh. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.